Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di @podcastbukukutu dan akun Twitter gue di @podcastbuku. Kali ini gue mau membahas sebuah buku yang berisi kata-kata indah yang sekarang tuh lagi populer banget. Buku ini judulnya Kamu Hanya Perlu Pulang, karya Stefanie Chandra. Gue tahu Stefanie awalnya dari podcast dia, Suara Puan di Spotify, yang sekarang udah eksklusif di Spotify kan. Dia juga ada di Noise sebenarnya, bikin podcast juga, tapi dengan konten yang kayaknya sedikit berbeda. Isinya secara umum adalah kata-kata indah kayak puisi gitu, kayak pembacaan puisi. Di Instagram juga dia cukup terkenal dengan akun kata.puan, followernya udah banyak banget. Makanya ketika dia bikin buku, gue tertarik buat baca. Buku ini terbit awal tahun 2020 ini, jadi masih baru banget. Tebelnya nggak gitu tebel, cuma 150-an halaman, jadi baca sekali duduk juga bisa gitu. Sampulnya juga menarik, putih bersih, dan ada kayak semacam gambar di tengahnya yang menarik banget. Secara umum buku ini mengangkat tema tentang cinta, kasih sayang, dan segala hal lain yang meliputinya, termasuk kekecewaan. Buku ini menurut gue sedikit beda dari buku-buku yang berisi kata-kata indah, kata-kata puitis pada umumnya, yang biasanya tuh cuman kumpulan kata-kata, kumpulan puisi aja yang kadang-kadang random aja gitu penulisnya masuk-masukin, atau dipilih satu tema kemudian dikumpulin puisi-puisinya itu di dalam tema tersebut. Tapi buku Kamu Hanya Perlu Pulang ini menurut gue lebih terstruktur. Jadi buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Kamu Adalah Sementara Aku. Yang kedua, Yang Tak Sempat, Yang Belum Terpikirkan, Yang Belum Berani Diutarakan. Dan yang ketiga berjudul Aku Ingin. Uniknya, di tiap bagian itu ada cerpen alias cerita pendek di awalnya. Jadi seperti menjadi intro atau pembuka dari bab tersebut atau chapter tersebut, dan kemudian diikuti oleh kata-kata indah yang ada kaitannya dengan topik utama dari chapter itu. Contohnya di bagian pertama, Kamu Adalah Sementara Aku. Di sini Stefanie Chandra memulai dengan cerpen yang berkisah tentang seorang ibu yang kembali datang ke kehidupan anaknya secara tiba-tiba. Di sini penulis berusaha bermain opini tentang subjek dan objek. Seperti judulnya, Kamu Adalah Sementara Aku. Jadi aku itu kan biasanya sebagai subjek dan kamu itu adalah sebagai objek. Dan di sini dia berusaha menjelaskan hal-hal yang sifatnya nyata, tapi ada juga yang sifatnya kayak analogi gitu. Bagian Kamu Adalah Sementara Aku ini adalah bagian favorit gue. Nanti akan gue jelasin kenapa gue suka banget sama bagian ini. Dan yang kedua, bagiannya judulnya Yang Tak Sempat, Yang Belum Terpikirkan, Yang Belum Berani Diutarakan. Bagian kedua ini bercerita tentang kekhawatiran yang perlu diutarakan oleh macam-macam manusia yang kalau dipendam terus ya nggak akan menjadi apa-apa menurut gue. Dan bagian ketiga itu judulnya Aku Ingin. Ini masih mirip-mirip dengan bagian kedua, diawali dengan cerpen obrolan dengan seorang mbah yang itu kemudian diikuti oleh puisi atau kata-kata indah yang bercerita tentang keinginan seseorang yang ada kaitannya dengan kekecewaan. Jadi 2 bagian terakhir ini menurut gue identik dengan kekhawatiran dari seorang manusia, bagaimana kita berusaha untuk menghindari rasa kecewa, apa aja yang belum terucap dan tersampaikan kepada orang yang kita sayang mungkin. Jadi menurut gue penulis banyak kayak curhat lah di 2 bagian terakhir. Sementara di bagian pertama itu lebih ke kayak analogi-analogi. Dan menurut gue kata-kata di buku ini atau puisi-puisi di buku ini oke-oke banget, jadi kalian harus baca. Tapi penjelasan lebih lengkapnya nanti gue akan jelasin di segmen kedua. Sebelum itu, mungkin gue mau ngingetin bagi kalian yang suka dengan konten podcast ini, boleh dong dukung gue secara finansial di karyakarsa.com/podcast buku, karyakarsa.com/PODCASTBUKU. Di sana kalian bisa klik tombol dukung dan dukung gue secara finansial lewat OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Dukungan yang gue dapat di karyakarsa.com nantinya akan gue gunakan untuk
menambah kualitas dari podcast ini dan juga untuk membeli buku-buku baru yang nantinya akan gue ceritain buat kalian. Mungkin di sini gue mau terima kasih buat Aninta Ekanila dan Andi Bayu Nugroho yang udah dukung gue di Karya Karsa. Thank you banget. Thank you juga buat yang udah follow gue di Instagram dan Twitter. Sekarang di Twitter follower gue udah lebih dari 1.000. Yeay, sebuah pencapaian buat gue. Oke, itu aja. Nanti gue akan lanjutin review dari buku Kamu Hanya Perlu Pulang di segmen kedua. Untuk buku Kamu Hanya Perlu Pulang karya Stefanie Chandra ini gue bisa ngasih 3 dari 5 bintang. Seperti yang gue jelasin di awal, gue suka banget permainan logika di bagian pertama atau chapter pertama, yaitu Kamu Adalah Sementara Aku. Menurut gue bagian ini bikin kita mikir, banyak menggunakan personifikasi alias penyematan karakter yang biasanya untuk manusia, tapi ini disematkan untuk benda atau hal-hal lain. Di sini juga ada permainan logika yang ketika dipikirin kok kayaknya berbelit ya, tapi sebenarnya punya alur dan kesimpulan yang menarik menurut gue. Mungkin biar lebih jelas gue kasih contoh aja kali ya. Yang pertama, kau adalah kata-kata yang membasahiku dengan hujan bulan Juni milik Sapardi Djoko Damono. Menampar dan menghempas ke alam pikir yang membawaku pergi jauh, jauh sekali. Untuk menyadari bahwa aku hanyalah pedih perih binatang jalang milik Chairil Anwar yang ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi di sini akunya itu adalah puisi pedih perih binatang jalang, puisi akunya Chairil Anwar, sedangkan objeknya atau kamunya itu adalah kata-kata yang membasahiku dengan hujan bulan Juni. Ini menurut gue sesuatu yang menarik, jadi dia menganalogikan aku dan kamu sebagai sebuah puisi. Kemudian ada lagi yang contoh kedua ini lebih pendek. Kau adalah tahun-tahun yang membawaku lari menuju keabadian, sementara aku hanyalah asap dari rokok yang habis kau isap dalam semalam. Jadi akunya itu adalah asap dari rokok, sedangkan kamunya itu adalah tahun-tahun yang membawa asap dari rokok itu lari menuju keabadian. Jadi seharusnya bisa jadi abadi, tapi karena ada asap dari rokok atau rokok yang dihisap itu bisa berpengaruh terhadap keabadian tersebut. Itu yang gue tangkap dari puisi ini. Contoh ketiga, kau adalah agama yang kupeluk, yang senantiasa kubela. Sementara aku hanyalah nista yang kau katakan ada. Manakala aku meminangmu atas dasar cinta, hanya karena kau bilang aku berbeda. Nah, di sini jadi lebih, panjang gitu analoginya. Jadi akunya itu kan nista, sementara kamunya itu adalah agama. Jadi nista itu sedang meminang agama atas dasar cinta, tapi agamanya justru bilang bahwa nista itu adalah sesuatu yang berbeda dan tidak diterima. Kayak relevan ya dengan apa yang terjadi sekarang. Contoh keempat, kau adalah ujung buku tua lapuk yang kulipat untuk dibaca berulang kali. Sementara aku hanyalah cerita sebelum tidur yang pernah kau hafal, yang akhirnya hilang dari ingatan waktu kau beranjak dewasa. Nah, ini yang rada menarik sih. Jadi objeknya ini, kamunya itu adalah ujung buku tua lapuk. Sementara dari sisi subjeknya itu adalah cerita sebelum tidur. Jadi ceritanya, kalau analogi yang gue tangkap adalah ujung buku tuanya itu menghafal cerita sebelum tidur, tapi kemudian ketika si ujung buku tuanya menjadi dewasa, dia lambat laun lupa akan cerita sebelum tidur itu. Mungkin lebih lanjut, kalian silahkan baca buku ini dan memaknai sendiri kata-kata yang ada di dalamnya. Gue saranin buat baca lebih dalam bagian pertamanya yang berjudul Kamu Adalah Sementara Aku, karena menurut gue tuh oke-oke banget sih. Beberapa hal di situ menurut gue merasa rada susah menganalogikannya ini sebenarnya kayak gimana. Tapi mungkin emang sang penulis tuh pengen membuat itu jadi multi tafsir, jadi banyak makna yang bisa dikeluarkan dari situ, jadi penafsiran orang bisa jadi berbeda-beda dan lebih luas lah jadi pengertian dari buku ini. Dan menurut gue itu hal yang oke sih. Selain itu gue juga suka buku ini karena banyak menggunakan kata sehari-hari, jadi nggak banyak pakai kata-kata dewa. Menurut gue jadi berasa banget kehangatan yang berusaha ditunjukkan oleh penulis Stefanie Chandra di buku ini. Terkadang emang kurang ngena, terutama hal-hal yang gak relevan dengan kehidupan gue, tapi overall cukup oke, cukup bisa diterima. Gue bisa melihat bagaimana sang penulis ini kayak berusaha berubah, bermetamorfosis, melakukan
melakukan pencarian jati diri sepanjang buku ini, kayak kita bisa menyelami kehidupan dari Stephanie. Gue nggak tahu ya ini kehidupannya sebenarnya atau yang emang dia pengen tunjukkan, tapi kelihatan banget di buku ini bagaimana perjalanan yang dia berusaha lalui. Oh ya, selain itu ilustrasi di dalam buku ini juga oke banget, keren-keren, menambah kesan. Kan buku ini kayak black and white gitu ya, hitam putih. Jadi kesannya kayak gotik-gotik gitu. Menurut gue sesuai banget dengan tema utama dari buku ini, yaitu kekhawatiran, kekecewaan, kemudian harapan, dan semacamnya. I think that's all review gue tentang buku Kamu Hanya Perlu Pulang karya Stephanie Chandra. Kalian bisa cari sekarang di toko buku terdekat. Kalau toko buku belum buka, bisa di toko buku online juga. Jangan lupa buat follow podcast ini di Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Selain itu, podcast Buku Kutu juga bisa kalian nikmati di YouTube. Caranya langsung aja buka kanal Potluck Podcast dan cari konten yang ada judulnya Buku Kutu. Kalau kalian mau dukung gue secara finansial, bisa juga buka karyakarsa.com/podcast buku, karyakarsa.com/PODCAST BUKU. Kalau kalian mau reach out gue untuk ngasih rekomendasi buku apa yang harus dibahas atau penulis mana yang harus gue ajak ngobrol, langsung aja reach out gue di Instagram @podcastbukukutu, Twitter @podcastbuku, atau email ke podcastbukukutu@gmail.com. Jangan lupa juga untuk beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast. Caranya follow aja akun Instagram @potluckpodcast, PODLUCK PODCAST. I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao.